Oke, soal ini berkaitan dengan momen gaya atau torsi ya. Jadi diberikan sebuah batang dan kemudian pada titik-titik A, B, C, D ini diberikan gaya ya. Nah, jika masa batang diabaikan, tentukanlah besar dan arah resultan momen gaya pada titik A. Nah, titik A ini diasumsikan sebagai poros putarnya ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka ada aturan-aturan torsi yang perlu kita ketahui, ya. Bahwa torsi akan bernilai negatif apabila arah putarannya searah jarum jam. Dan torsi akan bernilai positif ketika arah putarannya berlawanan arah jarum jam. Nah, langsung kita submit aja ke dalam rumus torsi ya. Nah, rumus torsi adalah FR sin theta, ya. Nah, coba kita amati gaya F1, teman-teman. Gaya F1 dia, searah dengan, porosnya ya, dia menjauhi. Nah, apabila suatu gaya searah menjauhi atau mendekati poros, maka dia nilai torsinya bernilai nol. Ya, jadi nilai torsinya bernilai nol. Ini bicara F1. Nah, kemudian coba amati F2. F2 ini, terhadap poros, arah putarannya adalah searah jarum jam ya. Dia searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam, maka dia nilai torsinya bernilai bernilai negatif. Nah, ya. Kemudian nilai F2 adalah 10 Newton kita tulis dan jarak F2 ke poros berarti jaraknya A ke B sebesar 2 meter. Nah, sudut yang terbentuk antara F2 dan poros A itu adalah 90 derajat. Ya, jadi kalau kita tarik garis lurus dan di sini terbentuk sudut siku-siku ya, teman-teman. Sudut siku-siku itu 90 derajat ya. Nah, jadi di sini kita tulis 90 derajat. Nah, kemudian untuk yang F3. F3 terhadap poros, kalau kita putar, dia arahnya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kalau berlawanan berarti nilai torsinya bernilai bernilai positif. Nah, di mana gaya F3 adalah sebesar 10 Newton dan jarak antara F3 terhadap poros itu berarti A ke C sebesar 3 meter ya. 2 meter tambah 1 meter. Jadi dia 3 meter dan sudut yang terbentuk antara F3 dan poros juga siku-siku ya. Tuh dia sudutnya terbentuk 90 derajat, teman-teman. Ini dia 90 derajat juga ya. Nah, ini bicara F3, yang tadi bicara F2 ya. Nah, kemudian yang terakhir ada F4. Ya, F4 ini dia kalau kita putar dia searah jarum jam ya. Nah, searah jarum jam. Kalau dia searah jarum jam, maka nilainya torsinya bernilai negatif. Ya, negatif. F4 nilainya sebesar 10 Newton. Nah, dan jaraknya dari F4 ke A itu berarti AD sebesar 6 meter ya. Dan sudut yang dibentuk antara F4 dengan poros itu sebesar, ini kita tarik garis lurus. Nah, sudut yang terbentuk berarti ini ya. Ini itu sebesar 180 dikurang 30 derajat ya. 180 itu adalah garis lurus dan ini sudah terpakai 30 berarti sisanya adalah 150 derajat ya, teman-teman. Jadi di sini sudut yang terbentuk adalah 150 derajat. Nah, ini bicara yang gaya 4. Kemudian nilai-nilai ini kita hitung ya, kita uraikan. Jadi yang tadi F1 nilainya 0, yang F2 dia nilainya 20, sin 90 itu 1 ya. Dan yang F3 adalah 30, sin 90 itu juga 1. Dan yang F4 adalah 60, sin 105 itu sama dengan sin 30 ya, teman-teman. Dia masih di kuadran 2. Nah, sin 30 itu bernilai setengah. Nah, kalau kita hitung, maka kita peroleh minus 20 ditambah 30 dikurang 30. Jadi nilainya adalah minus 20 Newton meter ya. Jadi satuan torsi itu Newton meter. Nah, minus itu menandakan bahwa arah perputarannya searah jarum jam. Jadi nilai torsi adalah sebesar 20 Newton meter searah jarum jam.